Perdebatan seringkali tidak dimenangkan oleh siapa yang paling banyak berbicara, melainkan oleh siapa yang paling konsisten berpikir. Dan dalam diskusi kali ini, Edis mencoba membawa pembahasan ke titik yang sangat mendasar. Apakah kita benar-benar menilai sebuah tindakan berdasarkan fakta yang terlihat, atau berdasarkan keberpihakan yang sudah tertanam di dalam pikiran kita? Ketika sebuah tindakan dilakukan oleh kelompok lain, kita begitu cepat memberi label. Namun ketika tindakan yang sama dilakukan oleh kelompok sendiri, tiba-tiba definisinya berubah, penjelasannya berubah, bahkan standarnya pun berubah. Disinilah letak persoalan yang sedang dibongkar oleh Edis. Bukan sekedar soal Ka'bah, patung, atau arah ibadah, melainkan soal keberanian untuk menggunakan ukuran yang sama terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Al-Huda, apa yang mau Anda sampaikan di sini, Al-Huda? Iya, yang saya sampaikan. Kita bandingkan antara... Kecil suaramu. Ya, Oke, dengar. Kita bandingkan antara Paulus dan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Yesus yang Anda tuhankan. Oke? Satu-satu aja kalau bahas, nggak cukup. Satu Iya. aja udah terlalu banyak. Jangan terlalu banyak Oke. yang kita angkat isunya. Satu aja. Apa yang mau Anda angkat, apa? Oke, Dis. Oke dah, kita lihat gambar aja itu, lihat gambar, Dis. Oke, baik. Gambar. Saya balikin dulu badan saya. Pertanyaan saya kepada kamu. Apakah gambar Udah ini pertanyaan. mewakili realita yang sebenarnya atau tidak? Iya. Iya, betul. Oke, yang putih memang itu dilakukan oleh orang-orang Islam, betul? Betul, saat ibadah haji. Oke, pertanyaan saya coba ke yang hitam dulu. Yang hitam itu lagi ngapain? Lagi makan gorengan, lagi tidur, atau lagi nyembah? Ya, kalau yang hitam kan bukan iman saya. Mungkin boleh saya katakan menyembah ya. Jangan mungkin, nanti kamu berstandar Iya. ganda. Bukan, Atau gini Anda saja, bertanya bukan iman saya, dulu Bang. badan saya. Gini saja, Al-Huda, kalau kamu mau diskusi yang akademis, netral, tidak membela-bela iman kita, mentang-mentang kita Islam, kita bela-belain Islam. Bukan seperti itu cara diskusi. Kebenaran adalah kebenaran, tidak pandang bulu mau apa itu, ya. Baik, Betul. saya ingin melatih supaya orang itu bisa bersikap netral. Ya, bisa bersikap independen tanpa membela-bela imannya. Pertanyaan saya begini. Udah. Tolong coba Anda mundur ke belakang, berikan dulu kepada kami penonton gerakan atau postur tubuh atau sikap tubuh menyembah. Silakan. Ya, itu yang pakai baju putih menyembah. Tetapi gerakan untuk menyembah di umat Islam nggak cuma itu doang, Dis. Ada 2 kalimat syahadat, ada Begini, Al-Huda, ada Al-Huda. sujud di antara Sikap ya. posisi tubuh, sikap tubuh atau gestur tubuh menyembah seperti apa? Coba. Ya, itu termasuk. Oke, saya balik dulu kabel saya lagi biar nggak kelihatan badan saya. Berarti ini yang disebut dengan sikap tubuh menyembah, betul? Iya, betul. Oke, jangan diralat lagi. Nanti kalau diralat lagi apa yang kita diskusi? Yang Mau dilakukan diralatnya? umat Islam, diralatnya begini. Tetapi yang dilakukan umat Islam bukan hanya ruku, Saya hanya tidak sujud. tanya umat. Saya tidak tanya umat. Pertanyaan saya, apakah itu dengan yang dimaksud dengan sikap menyembah? Betul. Oke, berarti itu menyembah, betul nggak? Betul. Oke, tanpa pandang bulu, mau agama apapun asal begitu posisinya nyembah, betul? Iya. Oke, baik. Ini kita baru netral kalau begini. Saya senang kalau netral begini. Baik. Pertanyaan saya, apa yang disembah oleh orang yang berbaju hitam? A. Tanah, B. Duit yang jatuh di situ, atau C. Patung. Baik. Sekarang kalau patungnya saya cabut, saya ganti dengan pohon beringin. Apakah masih disebut menyembah tanah, menyembah cincin yang jatuh, atau menyembah pohon beringin? Menyembah pohon beringin. Oke. Terakhir, kalau saya cabut patungnya itu, saya geser Ka'bahnya ke kanan. Berarti nyembah apa dia? Nyembah Ka'bah. Nah, terus? Gitu. Ya, terus? Pertanyaan saya, berarti yang putih menyembah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, itu ibadah haji, Dis. memang. Ini Itu ibadah mulai. mulai. Kamu itu kalau dijawab emang maunya begitu, ujung-ujungnya diturunin, ya kan? Ujung-ujungnya diturunin. Jadi Mulai. seolah-olah pertanyaan Anda itu berat, padahal kecil. Ya sudah. Pertanyaan itu seolah-olah Silakan berat, kamu padahal berbicara kecil. sekarang. Silakan kamu berbicara. Dis, satu pun dalil nggak ada di Al-Quran yang tertulis menyembah Ka'bah, nggak ada, Dis, nggak ada. Dengarkan dulu ya, jangan potong. Anda ini pola santai, pikirnya santai. gimana? Dengarkan dulu, dengarkan Pola itu pikir bukan prosesi. begitu. Masa Itu pola praktik pikir ibadah karena tidak haji. tertulis di Tuh, dalam udah mulai. Quran maka tidak Nah. nyembah. Lah ini pola pikirmu pola pikir orang-orang gak Pola waras. pikir orang yang saja. beragama itu harus mengikuti apa Ini yang kamu tertulis di yang kitab. disebut dengan kesalahan begini, Bang. berpikir. Begini, Ini nggak bisa saya Coba. untuk menjelaskan, Bang. dengerin dulu Al-Huda. Sabar tuh. Dengerin Al-Huda. Pola pikir itu begini. Kalau Pertanyaan kita Anda ingin- sudah saya ikutin, Tenang, saya hormati tenang, pertanyaan Anda. tenang dulu, tenang, Ujung-ujungnya jangan tenang. diturunin, Dis. Al-Huda. Kalau kamu ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Coba. Ya saya mau menjawab, Ya, tapi Anda sebelum kamu potong. jawab, Tapi coba dengerin silakan. Sebelum kamu jawab, dengarkan saya. Dengarin. Apakah sesuatu itu, perbuatan A, B, C, D, itu dikatakan menyembah, dikatakan nyolong mangga, dikatakan itu tergantung praktik di lapangan atau tergantung tertulis dalam Quran? Praktek di lapangan. Baik. Tetapi, Pertanyaan Bang, saya, nah, tenang, belum Ya. selesai. silakan. Belum selesai. Tenang, Belum selesai. tenang. Oke, Al-Huda. Kalau Al-Huda melakukan seperti ini kepada pohon beringin, Al-Huda disebut menyembah pohon beringin, betul? Mungkin kejawen ya, itu serah itu. Ya betul. Oke. Mungkin kejawen agamanya mungkin apa? Ada nggak tertulis dalam Quran bahwasanya Al-Huda nyembah pohon beringin? Tidak ada Ya sama iya, sekali. masa dalilnya Ya suruh udah, tunjukin makanya dalam saya Quran jelaskan. gimana? Makanya boleh ditanggapi. Fakta yang terjadi di lapangan itulah Apa? dalilnya kok malah dalam Quran. Baik, saya Sama tanggapi ya. dengan habis ini penutup, Oh, habis itu Anda nah. ngomong. Sabar, saya kasih kesempatan ngomong. Silakan. Sama seperti rokok kudus, ya, alias RK. Saya tanya, RK, kalau ada seseorang begini-begini kepada patung, begini-begini kepada patung Maria, itu nyembah patung Maria nggak? Tunjukkan dalilnya dalam Alkitab. Ada saja. Gimana pola pikirnya? Silakan Anda jawab Ya. sekarang. Baik, Bang. Hmm. Terima kasih, Bang. Hmm. Ya, tolong direkam teman-teman. Ini penjelasan saya dan tanggapan saya. Nah, Orang Islam belum pernah menemukan di satupun ayat suci Al-Quran tentang menyembah Ka'bah. Kenapa? Orang Islam itu berakal. Lalu imannya dimainkan. Kenapa? Kalau tertulis, ada tertulis kita ikutin. Kalau nggak ada, nggak kita ikutin. Kalau misalnya, Bang, Abang menganggap bahwa orang Islam menyembah Ka'bah, ya, Bang, itu ibadah haji, Bang. Kalau misalnya Ka'bah itu, Bang, dipindahin ke Kebayoran atau ke Makassar sana, pasti seluruh dunia menghadap ke Makassar. Itu yang pertama, Bang. Itu praktik ibadah haji. Abang lihat di depan masjid, di mimbarnya paling depan, apakah ada Ka'bah? Kan nggak ada, Bang. Kita menyembah seluruh dunia itu tertuju kepada Ka'bah. Itu, Bang. Karena memang Abang ini bertanya, cari apa ya? Cari Islam yang awam aja gitu. Jadi begini, Bang, dengarkan dulu, Bang. Masalah menyembah, Abang biar tahu orang Islam itu menyembah tidak hanya seperti itu. Itu tuh posisinya tidak hanya seperti itu, Bang. Ada 2 kalimat syahadat, ada duduk di antara ada sujud, ada ruku, macam-macam, Baik. Bang. Enggak seperti itu. Makanya Baik. begini, Bang, dengarkan, Bang. Kita orang beragama, Bang. Apa yang tertulis di kitab sucinya pasti kita ikuti. Baik. Termasuk Abang harus mengikuti. Maka Baik. Abang hari Minggu beribadah pun tidak ada. Baik. Tidak ada di kitab Abang, Oke. tetapi Abang ikuti. Itu namanya bid'ah, Bang, kalau di Islam. Oke, sudah? Seperti itu, Bang. Sudah Ya, gantian? silakan. Oke. Ini ngapain? Nah, itu sujud. Ya, menyembah, betul. Nah, ya. Oke, ada nggak mereka baca kalimat 2 kalimat syahadat? Mana? Mereka Dua ini. dua kalimat syahadat itu tidak dalam posisi sujud, Dengar Bang. dulu. Duduk di antara Waktu atahiyat dia tuh, ngomong Bang. begini, ada nggak baca 2 kalimat syahadat? Mana? Kalau sujud nggak ada, Bang. Itu praktek ajaran agama Islam nggak ada waktu sujud 2 kalimat syahadat. Aduh. Duduk di Yang antara- ditanya mereka-mereka Loh, ini aduh. ketika sujud begini ada baca kalimat syahadat nggak?
Bang, ketika dia sujud ini Aduh, yang ditanya kok bukan panjang lebar, ada enggak gitu loh. Enggak Ada ya itu jawabnya enggak ada. Itu sujud itu subhanallah wa bihamdi. Sebentar, tenang. Nah, makanya Ketika tidak ada mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti mereka bukan menyembah, betul? betul. Oke, berarti ini bukan menyembah patung, betul? Apa sih Lu patung gimana? apaan sih? Enggak, itu patung apaan sih, enggak jelas itu. Makanya Nggak jelas, dengerin Bang. satu kali lagi. Anda bertanya. Dengerin satu kali lagi. Mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, betul? Coba tunjukkan yang aslinya, Bang, jangan kartun begitu, Oke, Bang. udah Kalau ini ada, aja Bang, nih. Bang. Oke, baik. Kartun kau Udah, tampilkan, oke Bang, nih. Bang. Baik nih. Oke. Ketika dia sujud begini, dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, betul? Nah, kalau Islam enggak, Bang. Itu kan Kristen tuh. Kalau Islam enggak, Bang. Iya, Ketika sujud menurut enggak mengucapkan dua kalimat logikamu, syahadat. asal tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kan nggak menyembah, betul? Ya. Berarti dia tidak menyembah patung, betul? Bang, maaf nih, Bang. Entah Abang ini apa bertanya tentang iman orang. lagi. Entah apa yang ada di Kan pikiran tidak Anda, Bang. mengucapkan dua Bertanya di kalimat luar iman. syahadat, berarti nggak nyembah Saya ini, patung, betul? Bang, Anda buka koma begini bertanya tentang Islam, saya jawab. Ya udah, Tetapi dibawa kalau dulu iman sana. orang, Ya, dia jangan, tidur, dia malu. tidur. Logikamu tadi mengatakan begini. Kalau begini saja tidak mengucapkan dua kalimat syahadat berarti nggak menyembah. Ya ini pun dia tidak menyembah patung Maria karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Betul, betul, betul. Jadi kalau misalnya ada Tuhan datang misalnya ngomong sama dia, kenapa kau sembah patung Maria? Tuhan, saya kan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti nggak nyembah. Apa pola pikir? Yang namanya begini itu, ini disebut menyembah. Ini loh, sikap tubuh, postur tubuh sedang menyembah itu kayak begini. Begitu loh, mau mengucapkan kalimat syahadat kayak mau diem-diem aja, mau nggak ngomong, itu tetap nyembah namanya, peang. Berat Anda ini. Saya kasih tunjuk lagi nih. Saya kasih tunjuk lagi. Nih, waktu orang ini melakukan seperti ini, ada dia ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak dia ngucapin dua kalimat syahadat? Nggak ada. Dia nggak ngucapin dua kalimat syahadat. Tapi disebut apa? Disebut menyembah. Tetap disebut nyembah. Gimana? Anda mau ngucapkan, Anda mau nggak ngucapkan, tetap disebut nyembah. Masalahnya apa? Masalahnya kalau ini misalnya dicabut, diganti pohon pisang. Oh, itu nyembah pohon pisang. Tidak boleh itu. Karena itu pohon pisang, tidak boleh. Diganti patung Maria. Tidak boleh itu. Namanya penyembahan patung Maria. Ganti dengan Ka'bah. Ganti dengan Ka'bah ini, ganti dengan Ka'bah. Oh, kalau itu boleh. Selesai sudah. Mulai. Pokoknya teman-teman, saya sudah bilang, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa sih orang bisa kayak gitu pola pikirnya? Nah, itu yang saya sebut dengan begini. Nih teman-teman ya, saya sudah pernah mengutarakan hal tersebut berkali-kali. Jadi teman-teman, di dalam otak manusia itu akan mencari segala macam daya upaya untuk membela apa yang dia yakini. Iya. Karena selama ini sudah dicekokin dari kecil bahwasanya kalau seperti ini itu nggak menyembah, ya. Jadi otaknya akan terus mencari daya upaya untuk membela dirinya, untuk mencari kenyamanan otaknya. Tapi sayang, itu namanya nipu diri sendiri. Iya. Coba tanya sama yang ini. Nih loh yang ini, tanya sama dia. Itu nggak nyembah itu. Itu namanya
kembar. Dalam diskusi tadi, Edis memulai dengan sesuatu yang sangat sederhana. Ia tidak langsung masuk ke ayat, tidak langsung masuk ke doktrin, bahkan tidak langsung masuk ke perdebatan teologis yang rumit. Ia memulai dari sesuatu yang bisa dilihat semua orang. Sebuah gambar, sebuah tindakan, sebuah postur tubuh. Dan dari titik inilah, perdebatan mulai menunjukkan masalah yang selama ini sering muncul dalam banyak diskusi keagamaan. Standar yang berubah-ubah sesuai kepentingan. Ketika ditanya mengenai sosok berpakaian hitam yang sedang berlutut di depan patung, lawan debat langsung mengatakan bahwa itu adalah tindakan penyembahan kepada patung. Tidak ada kesulitan menjawab, tidak ada keraguan, tidak ada kebutuhan untuk membuka kitab, tidak ada kebutuhan untuk mencari dalil. Karena secara kasat mata, tindakan itu dianggap cukup untuk disimpulkan sebagai penyembahan. Lalu, Edis melakukan sebuah eksperimen logika yang sederhana. Patung itu diganti dengan pohon beringin. Jawabannya tetap sama, masih disebut penyembahan. Objeknya berubah, tetapi definisinya tidak berubah. Sampai titik ini, logika masih berjalan lurus. Namun masalah mulai muncul ketika objek berikutnya bukan lagi patung dan bukan lagi pohon beringin. Objek itu adalah Ka'bah. Dan secara tiba-tiba, definisi yang sebelumnya digunakan berubah total. Yang sebelumnya disebut penyembahan kepada objek yang berada di depan pelaku, kini berubah menjadi menyembah Allah. Disinilah Edis melihat adanya inkonsistensi, karena tindakan fisiknya tidak berubah, posturnya tidak berubah, arah hadapnya juga tidak berubah. Objek di depannya tetap ada, tetapi kesimpulannya berubah. Mengapa? Karena objek yang sedang dibahas kini adalah simbol yang dianggap suci oleh kelompok sendiri. Inilah yang disebut sebagai bias keyakinan, yaitu ketika seseorang tidak lagi menilai berdasarkan standar yang sama, melainkan berdasarkan siapa yang sedang dinilai. Jika dilakukan orang lain, maka disebut penyembahan kepada patung. Jika dilakukan kelompok sendiri, maka disebut sesuatu yang berbeda. Padahal tindakan yang diamati tetap sama. Dan justru disinilah Edis mencoba mengajak penonton untuk berpikir lebih jernih. Apakah sebuah tindakan harus dinilai berdasarkan fakta yang terlihat, ataukah harus dinilai berdasarkan identitas pelakunya? Karena jika identitas pelaku menjadi penentu benar dan salah, maka logika tidak lagi menjadi hakim. Yang menjadi hakim hanyalah keberpihakan. Perdebatan kemudian bergerak ke tahap berikutnya. Lawan debat mencoba keluar dari persoalan praktik dengan membawa pembahasan ke dalam kitab suci. Menurutnya, umat Islam tidak menyembah Ka'bah karena tidak ada ayat yang memerintahkan menyembah Ka'bah. Sekilas argumen ini terdengar kuat, tetapi Edis segera menunjukkan kelemahannya, karena status sebuah tindakan tidak selalu ditentukan oleh ada atau tidaknya kalimat tertentu di dalam kitab. Status sebuah tindakan juga bisa dikenali dari realitas yang terjadi di lapangan. Misalnya, seseorang berlutut di depan pohon beringin, memberi penghormatan, memusatkan pengabdian, dan melakukan ritual tertentu. Orang lain tidak perlu mencari ayat khusus untuk mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penyembahan. Fakta yang terlihat sudah cukup menjadi dasar penilaian. Dengan kata lain, Edis sedang mengkritik cara berpikir yang berusaha melarikan diri dari fakta konkret menuju pembenaran tekstual ketika fakta itu mulai tidak nyaman. Ketika fakta mendukung keyakinan sendiri, fakta dipakai. Ketika fakta mulai mengganggu keyakinan sendiri, maka fakta ditinggalkan dan diganti dengan argumentasi lain. Disinilah perdebatan menjadi menarik, karena yang dipersoalkan bukan lagi soal agama tertentu. Yang dipersoalkan adalah konsistensi berpikir. Jika sebuah tindakan dianggap penyembahan ketika dilakukan kepada patung, mengapa tindakan yang sama tidak boleh dianalisis dengan cara yang sama ketika objeknya Ka'bah? Jika definisi berubah setiap kali objeknya berubah, maka yang berubah bukan fakta. Yang berubah adalah keberpihakan orang yang menafsirkan fakta. Lebih jauh lagi, Edis juga menyoroti kecenderungan sebagian orang untuk mencari perlindungan di balik identitas kelompok. Ketika sebuah argumen mulai menyentuh keyakinannya sendiri, ia tidak lagi menjawab inti persoalan. Ia mulai mengalihkan pembahasan, mulai memperluas topik, mulai membahas hal-hal yang tidak sedang dipertanyakan. Padahal inti pertanyaannya tetap sama. Apa standar yang digunakan dan apakah standar itu berlaku untuk semua pihak?
Karena standar yang benar harus berlaku universal. Jika hanya berlaku untuk lawan debat tetapi tidak berlaku untuk diri sendiri, maka itu bukan standar, itu hanya alat pembelaan. Di penghujung diskusi, Eddis kemudian menyoroti fenomena psikologis yang menurut Eddis menjadi akar dari banyak perdebatan agama, yaitu kecenderungan manusia untuk mempertahankan apa yang sudah lama diyakininya, bahkan ketika dihadapkan dengan pertanyaan yang sulit. Otak manusia memang cenderung mencari kenyamanan. Ketika sebuah informasi mengancam keyakinan yang sudah tertanam sejak kecil, reaksi pertama biasanya bukan mencari kebenaran, melainkan mencari pembelaan, mencari alasan, mencari celah, mencari jalan keluar agar keyakinan lama tetap terasa aman. Karena itu, tidak semua orang yang berdebat sedang mencari kebenaran. Sebagian hanya sedang mencari cara agar tetap merasa benar. Dan menurut Eddis, inilah tantangan terbesar dalam diskusi keagamaan. Bukan kurangnya ayat, bukan kurangnya pengetahuan, bukan kurangnya kecerdasan, tetapi kurangnya keberanian untuk menguji keyakinan sendiri dengan ukuran yang sama yang digunakan untuk menguji keyakinan orang lain. Sebab selama seseorang hanya berani mengkritik pihak lain tetapi tidak berani mengkritik dirinya sendiri, maka ia belum menjadi pencari kebenaran, ia baru menjadi pembela kelompok. Dan pembela kelompok akan selalu menemukan alasan untuk membenarkan apa yang ingin ia benarkan. Pada akhirnya, perdebatan tadi bukan tentang siapa yang berbicara lebih keras, bukan pula tentang siapa yang lebih banyak mengutip ayat. Perdebatan tadi berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting, konsistensi. Karena logika yang benar tidak berubah ketika objeknya berubah. Logika yang benar tidak berubah ketika pelakunya berubah. Logika yang benar tidak berubah hanya karena yang sedang dinilai adalah kelompok sendiri. Jika sebuah tindakan dianggap penyembahan ketika dilakukan orang lain, maka keberanian intelektual menuntut kita untuk menguji tindakan yang sama pada diri sendiri dengan ukuran yang sama. Sebab kebenaran tidak membutuhkan perlakuan khusus. Kebenaran tidak membutuhkan standar ganda, dan kebenaran tidak takut diuji. Yang takut diuji hanyalah keyakinan yang berdiri atas keberpihakan, bukan atas konsistensi. Karena itu, pertanyaan terbesar dari perdebatan tadi bukan lagi tentang Ka'bah, patung, atau arah ibadah. Pertanyaan terbesarnya adalah, beranikah kita memakai standar yang sama ketika cermin itu diarahkan kepada diri kita sendiri?